kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah trilogi yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Ketiganya merupakan satu paket cinta kasih Tuhan yang dinyatakan kepada manusia yang berdosa. Dan ada janji-janji yang indah di balik kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita ingat ketika di palungan Yesus terlahir, dan itu awal mula cinta Tuhan dinyatakan bagi dunia ini. Lalu kemudian lewat perjalanan hidupnya sampai dia mati di palang, disalib, cintanya makin memuncak dan nyata jelas kepada setiap manusia. Begitu pula ketika dia dikuburkan, yang memang hanya sementara lalu ia bangkit, makinlah jelas betapa kekuatan cintanya itu dahsyat, ajaib, sehingga kebangkitan Kristus merupakan sebuah kemenangan cinta Tuhan atas segalanya. Cinta ajaib yang sanggup untuk mengusir segala macam ketakutan, segala macam kekhawatiran, segala macam duka cita dan perkabungan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 20 sampai 22, lalu 26 sampai 27 dan ayat 33. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tulisan yang tadi saya bacakan dari Injil Yohanes ini merupakan perkataan Tuhan Yesus langsung kepada murid-muridnya, memberikan penghiburan yang merupakan bekal bagi para murid sebelum kematian Tuhan Yesus. Dan bekal ini bukan saja mempersiapkan para murid untuk menghadapi Yesus akan disalib, mati, dan dikuburkan, tetapi ungkapan-ungkapan ini merupakan sebuah penguatan yang berlangsung kekal. Janji yang Tuhan berikan adalah tentang cinta kasih-Nya, yang memang lewat segala apa yang terjadi, cinta kasih Tuhan itu makin dinyatakan, makin besar, makin nyata, makin kuat. Bukankah itu yang dinyatakan oleh Tuhan? Cintanya terngiang sejak palungan, sejak dia lahir ke dalam dunia, hingga ia dipalang, disalib. Dan cintanya juga tidak lekang waktu ada di dalam liang kubur. Cinta itu tetap menang telak atas maut. Dan inilah sebenarnya kekuatan dari trilogi kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan Yohanes 16 ini memberikan kepada kita satu kebenaran janji yang jelas sekali tentang cinta Tuhan. Bahwa sekalipun cinta Tuhan dinyatakan, bukan berarti kita tidak akan mengalami yang namanya tangisan dan ratapan, duka cita dan perkabungan. Semua manusia mengalaminya, setiap kita menghadapinya. Dan ini gambaran yang sangat jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang seorang perempuan berduka cita saat ia melahirkan.
Ia mengalami kesakitan. Ia mengalami betapa beratnya tekanan dan betapa sulitnya ia sampai anaknya itu lahir. Namun setelah anaknya itu lahir, maka tidak ingat lagi ia akan penderitaan sakitnya pada saat mengandung sampai melahirkan. Karena kegembiraan seorang ibu ketika manusia telah lahir ke dalam dunia, itu tak dapat terkalahkan oleh penderitaan-penderitaan yang sebelumnya ia tanggung. Ini merupakan gambaran yang jelas sekali dan alamiah sekali tentang apa yang Yesus lakukan setelah kebangkitan. Yaitu bahwa memang dia mengalami duka cita dulu, penderitaan. Jalan penderitaan dia tempuh menuju kayu salib sampai ia mati. Namun setelah itu ia dibangkitkan. Dan ketika ia menang atas maut, maka penderitaan yang lalu itu sudah tidak lagi ada artinya. Karena kemenangannya atas maut itu menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan kedahsyatan cinta kasihnya yang menang atas segala macam kebencian manusia, yang menang atas segala ketakutan manusia, yang menang atas segala macam kekhawatiran dan perkabungan manusia. Bahkan dikatakan satu ayat yang menutup dari rangkaian janji-janji Tuhan kepada para murid waktu itu adalah bahwa aku telah mengalahkan dunia. Apa artinya Tuhan mengalahkan dunia? Berarti Tuhan bukan mau menghancurkan dunia ini, tapi Tuhan tahu bahwa ada peperangan di dunia ini antara kekuatan jahat dengan yang baik itu, dan Tuhanlah yang memenangkannya. Tuhanlah yang mengalahkan dunia, berarti dia berkuasa dan bertata atas segalanya. Tuhan menang telak. Tak ada yang dapat mengalahkannya lagi. Dan bukan saja menang telak, ia juga menang mutlak. Berarti tak dapat diganggu-gugat lagi. Dan kemenangannya itu atas maut. Satu hal yang paling ditakutkan manusia dalam hidup, yaitu kematian. Bukankah setiap kita hari ini juga berjuang untuk supaya tidak mati di masa pandemi ini? Kita juga berjuang untuk orang-orang yang kita kasihi itu tidak mati diserang oleh virus yang mematikan itu. Kita juga berjuang sedapat mungkin, kalaupun tidak sakit, kita berjuang supaya kita tidak segera mati. Kita bertahan hidup demi supaya kita hidup, maka segala cara kita lakukan. Namun satu cara yang tidak pernah bisa kita singkirkan dalam hidup kita adalah bahwa kekuatan cinta Tuhan Yesus Kristus yang menang telak dan mutlak itulah yang harus kita pegang teguh. Karena itulah yang menyebabkan kita kelak bisa dimenangkan oleh Tuhan. Kita yang terhilang dimenangkannya. Kita yang terbuang ditenangkannya. Kita yang tersesat dipulangkannya. Kepangkuan dan pelukan cinta kekal Allah Bapa yang penuh kasih itu. Sehingga pada saat Paskah sesungguhnya kita memperingati bukan saja kebangkitan Kristus, tapi kebangkitan dan kemenangan cinta kasih kekal yang Tuhan sudah nyatakan buat kita. Dan itu yang akan menghalau segala macam ketakutan kita. Di masa Paskah ini sekalipun mungkin banyak masih ada pembatasan-pembatasan dan ketakutan-ketakutan serta kekhawatiran-kekhawatiran. Mari kita bawa itu kepada Tuhan yang sudah menang mutlak dan telak atas segala hal dan segala kuasa yang mau menghancurkan umat manusia. Berjuanglah bersamanya dan hiduplah selalu di dalamnya. Karena daripadanya lah cinta kekal itu memimpin hidup kita, menguatkan dan memampukan kita melangkah lagi dengan berani. Amin.